pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semangatnya. Jam berapa sekarang? Jam 7 pagi. 7 pagi ya. Seperti biasa, Buba menyiapkan dulu itunya enggak? Oh, aku tidak. Maaf, tidak, sis. Maaf. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman, berdasarkan keyakinannya masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita akan itu dulu ya. Sebentar, saya coba cari dulu. Kirain Buba nyiapin. Maafkan, aku lupa yang part itu. Kita akan gerak-gerak olahraga sedikit ya. Ya, olahraga. Jangan olahraga jempolnya aja, jangan cuma jempolnya aja yang olahraga. Tapi beneran harus olahraga gitu. Oke. Yang izin share sound ya, Bud. Ya. Share sound sama screen ya. Bisa sih Mak Ran. Jadi nanti teman-teman yang diangkat adalah tangannya. Tolong jangan ngangkat galon ya, jangan ngangkat galon. Aku takutnya pada berotot semua nanti lengan-lengannya. Jadi kita cuma angkat lengannya aja. Sudah siap, Marani? Wait. Marani jangan di-unmute. Kalau di-unmute, kalau di-mute nanti nggak kedengeran. Ya. Oke. Udah ada suaranya belum? Sudah. Kebesaran nggak? Nggak. Yuk, mulai diangkat. Gini. Nanti kalau saya bilang 1, berarti ya masih slow gitu ya. Kalau sampai lebih besar angkanya, maka semakin cepat ritmenya, oke? Oke, siap. Oke, siap. 1 masih slow. Ya. Jangan terlalu bersemangat. It's okay. 2, mulai tambah lagi speednya. 3, 5, 8. 8. Boleh ya, kalau ada yang mau teriak silakan. 7, agak slow lagi. 5, 10. Oke. Cukup ya. Mohon maaf sebentar ya. Tadi aku tuh di layar ya. Kita gini-gini, aku takut sama Bu Maria. Kenapa? Gini banget, rasa semangat gitu. Aku takut. Oke, lanjut Marani. Oke. Ibu tetap ya Bu, jaga harus ingat ada seseorang di dalam perutnya. Oke, baiklah teman-teman. Besar ya. Ya, teman-teman, izin share screen ya. Bentar. Ya, kita hari ini akan belajar bareng ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga sama belajar gitu ya. Jadi bareng-bareng lah gitu ya kita belajar. Nah, kita akan belajar membuat video Reels hanya dengan Canva ya. Reels itu ada di mana sih? Di Instagram ya teman-teman ya.
Kenapa harus pakai Instagram? Kenalan lagi jangan ya? Kenalan, Bu? Kenalan dong. Oh, oke. Mungkin di sini ada Kenalan. Oke, siap. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru nyimak ya, yang kemarin belum ikut, atau mungkin ada yang belum kenal nih, siapa sih Teh Rani itu, siapa sih Mak Rani itu, gitu kan ya. Nah, ini saya, Rani Zahra Hairani, ibu dari 3 anak. Alhamdulillah ya, Allah mempercayakan saya dan suami dan menitipkan 3 anak. Kemudian saya biasanya ada yang manggil Teh Rani, Mak Rani, Bunda Rani, apa aja lah boleh. Yang penting panggilannya itu masih panggilan yang baik seperti itu ya. Kemudian saya tinggal di Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Indihiyang ya. Di sini ada orang Tasik, mangga kangge orang Tasik anu hoyong ameng tiasa amangan ka bumi ya. Maaf ya Buba dan kawan-kawan kalau rooming. Rooming. Biasanya, Dibalas kita ini. biasanya marah nih yang Biasanya roaming. saya yang rooming ya di grupnya Bu Maria itu karena mereka seringnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Dendam Tapi ya. walaupun begitu, enggak dendam. Cuma mau menunjukkan saya juga punya bahasa Sunda gitu kan ya. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah ya teman-teman, saya di Tira ini sudah sekitar dari 2017, berarti sekitar 6 tahunan ya, 6 tahun. Alhamdulillah masih betah, sampai sekarang masih betah dan insya Allah selalu betah karena di Tira ini bukan hanya sekedar bisnis ya, bukan hanya orientasinya finansial gitu ya, tapi kita dapat kekeluargaannya, kemudian kita juga dapat ilmu-ilmunya, ilmu kehidupan terutama ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan di Tira ini. Makanya saya ya betah aja gitu ya ada di sini. Dan alhamdulillah suami juga mensupport gitu ya, mensupport untuk saya berada di Tira ini seperti itu. Nah, itu mungkin ya motonya, jadilah yang terbaik versi diri kita karena setiap orang memiliki cerita sukses masing-masing gitu ya. Kita boleh memiliki role model, misalnya saya ngefans nih sama Bu Maria, saya ngefans sama Bu Deretno gitu kan ya misalnya. Tapi tetap cerita sukses kita tuh pasti akan berbeda seperti itu. Maka dari itu yuk kita ciptakan cerita sukses kita sendiri gitu ya. Oke, lanjut ya. Langsung aja nih. Kenapa? Sebentar ya. Oke, maaf ya. Kita lanjut ya. Why Instagram gitu ya? Karena pengguna Instagram itu banyak ya teman-teman. Ibarat kita mau mancing ya, lalu kita pasti cari kolam yang banyak ikannya, bukannya begitu? Nah, Instagram itu salah satu platform yang tepat untuk kita manfaatkan dalam menghasilkan cuan seperti itu ya. Jadi kenapa harus menggunakan Instagram gitu ya? Selain banyak juga ya ikannya atau selain banyak penggunanya, Instagram juga rata-rata ya yang menggunakan Instagram itu adalah emak-emak milenial seperti itu. Kalau kata guru saya itu Facebook kebanyakan yang menggunakannya itu adalah ibu-ibu yang usianya lanjut gitu ya, yang anak-anaknya itu sudah ada yang remaja gitu ya. Tapi kalau untuk Instagram kalau Instagram ini ya lebih ke emak-emak milenial seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi cocok banget lah ya Instagram ini kita jadikan platform untuk kita mendapatkan cuan seperti itu ya. Kemudian
Selanjutnya, optimasi Reels Instagram. Jadi kemarin tuh masih ada yang bertanya-tanya ya, Mak Ran apa sih bedanya Reels, feed, story gitu ya. Jadi kalau selama saya mengikuti Instagram ya, jadi ada apa namanya perkembangannya itu cepat ya. Pernah dengar nggak teman-teman IGTV? Nah, dulu itu kan ada IGTV ya di Instagram, tapi sekarang IGTV-nya tidak ada dan ganti ke Reels seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kita coba buka ini ya, apa Instagram. Nah, ini ya perbedaannya Di kalau Mbak Rani di stop share dulu. oh iya ya, kebiasaan emang. Sebentar. Di sini sudah pada punya akun Instagram belum sih? Sudah ya. Kalau yang Sudah belum, ya? kalau yang belum perlu perlu install Instagram juga. Iya, betul. Nah, sebentar ya saya ulas sedikit aja sih ya, ulas sedikit Ya. aja tentang Instagram. Nah, jadi di Instagram itu ada yang namanya IG Story, kemudian ada feed dan Reels ya. Nah, kalau IG Story itu ada yang nah ini. Nah, biasanya IG Story ini hanya bertahan IG Story ini hanya bertahan sekitar 24 jam saja gitu ya, teman-teman. Jadi akan hilang gitu kalau sudah 24 jam gitu. Nah, seperti ini. Ini IG Story ya. Seperti Jadi di kalau IG story WA ya, Mbak Rani ya. Iya, seperti di story WA. Jadi, ini kita bisa membagikan postingan atau kita bisa bikin status gitu ya. Nah, itu untuk story. Kemudian, nah untuk feed, feed itu ini ya. Nah, ini kalau feed itu bisa berbentuk gambar saja. Jadi tidak bergerak gitu ya. Jadi hanya flyer gitu ya, berbentuk flyer dan captionnya ada bisa banyak ya kalau feed gitu. Nah, ini kemudian kalau reels, reels itu harus berbentuk video gitu ya. Reels itu harus berbentuk video. Nah, bedanya apa? Kalau kita posting reels sama video apa sama feed gitu ya. Kalau feed itu setahu saya ya, feed itu hanya menjangkau follower saja. Sedangkan Reels itu jangkauannya sangat luas gitu ya. Jadi meskipun kita belum kalau orang lain belum memfollow kita, nah Reels kita kalau FYP itu bisa tampil gitu ya di akun-akun Instagram yang lain seperti itu. Nah, itu ya sekilasnya. Ya, makanya kenapa sih kok disarankan untuk Reels gitu ya? Biar apa? Biar ya menjangkau lebih banyak gitu, biar jangkauannya lebih luas lagi. Seperti itu. Lanjut ya yang tadi. Nah, ini ya, optimasi Reels Instagram. Sebelum membuat video, nah gimana sih caranya mengoptimasi Reels Instagram? Yang pertama, kita harus menentukan niche terlebih dahulu. Niche itu apa sih? Niche itu adalah pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis atau layanan tertentu gitu ya. Jadi nggak random gitu ya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman masih ada nggak yang postingannya itu kadang tentang memasak, atau kadang misalnya tentang parenting, kadang juga tentang apa namanya yang random-random gitu ya, atau ngikutin oh ini nih lagi viral, aku mau posting yang viral ini misalnya kayak gitu ya. Masih ada yang seperti itu atau sudah menentukan niche-nya? Masih gado-gado ya, Bubang masih gado-gado. Nah, mulai dari sekarang silakan teman-teman tentukan dulu ya niche marketnya siapa gitu, mau apa yang teman-teman share lebih spesifik lagi gitu. Kalau saya eh, kalau saya punya saya kan itu ya udah menentukan niche-nya itu parenting gitu ya. Kalau saya parenting, jadi ya saya akan apa namanya men-share gitu ya konten-konten seputar parenting seperti itu. Saya juga ada sih ada akun yang lain ya
Kalau untuk menu memasak itu saya pakai akun yang satunya lagi gitu. Jadi tidak boleh random supaya Instagramnya juga tidak bingung gitu ya, nggak pusing. Sebenarnya orang ini tuh mau nge-share apa sih gitu ya. Nah kalau kita udah menentukan niche yang sangat fokus, maka nanti Instagram akan lebih mudah untuk apa namanya eh, untuk Merekomendasikan. menyebarkan ya untuk menyebarkan postingan kita kepada yang sesuai dengan niche kita seperti itu. Berarti bisa disimpulkan sebaiknya satu akun itu untuk satu niche market gitu ya. Nih dari Mbak Erva, Mbak Erva, Mpok Erva punya 2 akun. Insya Allah. Biar nggak gaduh-gaduh ya Mpok ya. Misalkan yang teman-teman sudah punya segmen niche marketnya ke parenting, passionnya di parenting, silahkan menggarap parenting. Atau misalkan senang masak-masak, bisa nyari niche marketnya yang masak-masak tadi. Atau yang ke fashion, kan kita ada tuh ya mukena segala segala rupa gitu kan. Nah, ini pertanyaan Mbak Indah. Siap Mbak Indah, nanti disampaikan ke Mak Rani ya. Oke, maaf ya karena di sini kayak buba ya single. Kalau weekend single ya begini, maaf. Ya begitu teman-teman, silakan teman-teman tentukan dulu. Sekarang kita langsung praktek aja ya. Silakan tentukan dulu, ditulis di buku atau di note HP niche-nya mau apa gitu. Silakan tulis dulu. Dikasih waktu berapa menit ya Bu? 5 menit? 2 menit cukup ya? Ya, cukup ya 2 menit ya. Jadi tadi Oke. ya kalau contohnya dari Mak Rani, kalau misalkan kayak Mak Rani, niche marketnya memang ke parenting ya Mak Rani ya, Iya betul. parenting. Terus yang misalkan suka masak-masak, suka ini di akun lain berarti ya Mak Rani ya. Ada di sana. Ya, jadi bisa ya, bisa bikin 2 akun. Misalnya kalau untuk yang masak, akunnya yang mana, yang parenting yang mana, itu boleh ya. Tapi kalau saran ya, saran kita optimasikan aja dulu satu akun ya. Nanti kalau udah, kan gampang kalau akun kita udah naik, nanti kan kita bisa menyertakan tuh di bio akun kita yang lain gitu. Oke, oke. Berarti bangun dulu satu ya. Bangun dulu satu akunnya sampai settle, baru Iya, ini ke yang lain. Oke, sampai jam 10.40 ya. Coba silakan ditulis. mari kita mikir dulu ya Bu Ibu. Mau dibawa kemana nih niche marketnya kita? Jangan mikirin tentang turun berat badan dulu. Mikirin niche market dulu aja. Oke, udah jam 10.40, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Nah, ini mengapa konten itu penting? Karena yang menghubungkan kita dengan customer adalah konten, ya. Gimana customer kita tahu kalau kita jualan, gitu kan ya? Kalau kita nggak bikin konten seperti itu. Konten itu apa aja sih? Ya, konten itu bisa berupa tadi ya, bisa berupa gambar saja, gambar dan caption, bisa juga berupa video. Nah, itu yang disebut dengan konten. Ya, kalau misalnya untuk jualan online itu ya harus harus konten seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi eh ya kita harus ngonten gitu ya, apalagi di zaman sekarang ya. Sekarang tuh kebanyakan ibu-ibu atau warga manusia gitu ya, atau warga Indonesia itu lebih suka lihat video-video pendek gitu ya. Jadi cocok banget itu kalau kita ngontennya di
Reels Instagram atau di TikTok seperti itu. Lanjut ya. Oh ya, nanti dulu. Nah, saya izin cerita dulu ya. Jadi dulu tuh gini ya, sebelum apa ya, pas awal-awal jadi SFC di Tira ini gitu kan ya, dulu pernah mengoptimasi Instagram yang akhirnya eh si followernya tuh alhamdulillah ya bisa mencapai 10.000 dan bahkan customer-customer saya juga banyak yang nyantol dari Instagram gitu ya. Namun pada saat seiring berjalannya waktu gitu ya, Instagram saya tuh nggak keurus gitu kan ya. Kalau diibaratkan rumah itu rumahnya udah rumah kosong gitu ya, nggak dirawat gitu kan ya, udah banyak sarang laba-laba dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian saya dapat ilham ya setelah ikutan kelas ini itu gitu ya, dan saya dapat ilham di sekitar bulan Juni lah ya. Enggak, dari bulan Maret sih, dari bulan Maret saya langsung ini lagi ya, saya melek lagi untuk bikin konten di Instagram. Kok sayang gitu ya. Bahkan teman-teman ya, saya pernah ya ada seorang konten kreator yang nawar akun saya. Jadi gini katanya, Bu, boleh nggak akunnya daripada nggak dipakai, akunnya boleh nggak saya beli gitu, kayak gitu. Ah, dibeli? Saya kan, hah, emang boleh akun dibeli gitu? Iya boleh Bu katanya. Bu, saya beli deh 2 juta gitu kan ya. Hah? Kata saya kan gitu sama suami, kebetulan itu seorang konten kreator. Saya tuh bingung, emang terus kalau udah dibeli gimana ya? Nanti saya mau mau pakai gitu ya. Nah dari sana saya mikir, orang lain aja udah mau pengen beli akun saya gitu ya. Nah ternyata beliau itu lihat dari histori perjalanan akun saya gitu. Katanya berpotensi ini itulah ya gitu bilangnya. Ya saya mikir lah ya, kalau saya jual 2 juta, terus gimana kalau pasti bakalan segitu ya, udah aja dapatnya 2 juta. Tapi kalau akun saya optimasi lagi bisa dapat lebih dari itu, bahkan 10 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat ya, amin gitu ya. Nah dari situ saya langsung ini lagi, fight lagi ya, langsung bikin apa ya, biguai lagi, kenapa sih saya harus ngonten gitu ya, dan lihat dari perkembangan zaman saat ini kan banyak yang konten, oh ya udahlah niatin aja untuk berbagi gitu ya, niatin untuk berbagi dan belajar ya. Terus terang saya tuh bikin konten itu memang pertama untuk belajar diri sendiri ya, untuk mengingatkan diri sendiri gitu ya, khususnya dalam pengasuhan anak, karena nih saya itu adalah parenting gitu ya. Kedua, mungkin kalau ada manfaatnya untuk orang lain ya kenapa tidak gitu kan ya. Selama kita apa ya bisa bermanfaat untuk orang lain ya udah kita lakukan seperti itu. Nah, makanya ya udah ngonten lagi gitu ya di bulan Maret itu. Cuman di bulan Maret itu saya masih kurang apa namanya, kurang istiqomah lah ya. Nah, di saat bulan sekitar Mei Juni, dari situ saya tancap gas lagi untuk istiqomah dan qadarullah, alhamdulillah atas izin Allah, dari 8.000 follower itu bisa sekarang itu bisa sampai 40.000. Berarti berapa bulan ya dari bulan Juni, berarti Juni, Juli, Agustus ya sekitar 3 bulanan lah ya gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau udah ada yang FYP gitu kan, atau ada yang viral, maka follower tuh akan nyamperin gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini ada 5 kesalahan konten kreator pemula dari Martunis ya. Nah, ini yang pertama, kontennya belum terstruktur gitu ya. Masih apa ya? Kayak tadi ya, masih anget-angetan gitu kan ya, bikin kontennya masih anget-angetan, kemudian niche-nya juga belum spesifik gitu. Maka yuk kita buat jadwal posting yang konsisten gitu ya. Dan sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kan kayak saya tuh butuh nih, karena anak saya masih pada kecil-kecil dan saya butuh belajar untuk ilmu parenting, maka ya udahlah saya mau ngebagiin konten tentang parenting gitu dengan niat ya saya belajar untuk diri sendiri, kalau ada manfaatnya untuk orang lain ya alhamdulillah, seperti itu ya.
Kemudian dengan cara ini ya, membuat konten planner ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman bikin konten planner. Bikin konten planner ini sangat memudahkan kita ya, apalagi untuk emak-emak yang banyak banget nih kerjaannya gitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi itu bikin konten planner-nya itu di HP, di WA saya. Jadi saya kirim WA ke diri sendiri, kemudian setiap saya punya ide konten, saya tulis di sana. Seperti itu, saya tulis di sana. Dan saat saya sedang senggang, kalau saya sih apa yang namanya, meluangkan waktu untuk bikin konten itu setiap Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu saya bikin konten untuk 7 hari ke depan gitu ya. Jadi kalau saya misalnya dari Senin sampai Jumat saya banyak aktivitas, ya kan kalau tinggal posting itu lebih mudah gitu. Jadi yuk coba teman-teman juga mulai dari sekarang bikin konten planner. Kemudian tentukan juga nih mau posting jam berapa. Kalau dulu ada yang namanya prime time ya. Prime time benar nggak Bu namanya? Betul, Jadi betul. ada waktu-waktu tertentu yang memang ditentukan ya sama Instagram itu dikasih tahu kalau jam prime time-nya itu jam sekian-sekian. Kalau sekarang tidak ya. Sekarang tuh nggak bisa ditebak orang-orang tuh bisa online jam berapa gitu ya. Maka dari itu ya udah ketika kita sempat posting gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita postingnya tuh rutin. Misalnya kalau jam 6 pagi ya udah jam 6 pagi setiap hari gitu. Minimalnya satu konten aja dulu gitu ya. Nah, itu kemudian belum punya ciri khas. Kebanyakan ya konten kreator terkenal memiliki keunikan dan ciri khas yang mereka angkat gitu ya, baik dari topiknya ataupun dari desainnya itu memiliki ciri khas gitu ya. Kalau kita udah punya ciri khas, insya Allah ya akan memudahkan audiens. Oh iya ya, ini mah editannya Teh Rani misalnya gitu ya, atau dari kata-katanya gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga pernah nggak sih ngerasa pas leader nge-share sesuatu, terus bahasanya tuh udah tahu banget ini mah bahasanya leaderku gitu misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin ya seperti yang kemarin saya bilang ya, tempo hari Ibu Maria pernah membuat flyer, padahal beliau nggak bilang itu tuh flyer hasil editan beliau. Tapi saya tahu, ini mah saya spontan bilang gitu, ini mah apa namanya flyer buatan ibu ya, karena memang ciri khasnya ibu tuh rame gitu ya kan flyernya. Ibu disebut lagi. Jadi gitu ya kalau udah punya ciri khas tuh ya enak ya teman-teman. Seperti itu. Meskipun ada yang menjiplak atau apapun, tapi kalau kita udah punya ciri khas, ya audiens nggak akan bisa dibohongi. Seperti itu ya, baik dari kata-kata kita, kemudian dari hasil editan kita, seperti itu. Atau bisa dengan membuat jargonmu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, belum mengenal audiens ya. Jadi harus kenal dulu nih, kenali dulu audiensmu, tipe seperti apa mereka, apa pekerjaan mereka, apa yang sedang mereka butuhkan saat ini. Ya, sekali-kali gitu ya, ada luangkan waktu untuk scrolling profil dari audiens kita gitu. Kalau saya dulu karena dari awalnya itu saya nge-share tentang parenting ya atau buku-buku anak atau tentang produk edukasi Tira dan yang dulu itu kan banyak yang jadi customer arisan, jadi mitra itu dari IG juga kan ya. Jadi saya udah tahu oh iya berarti tipe audiens saya itu ya mereka tuh ya pengennya belajar parenting, pengasuhan anak ya seputar itu gitu. Jadi saya bisa menentukan sekarang niche-nya ya udahlah saya mau parenting aja gitu ya gitu. Kemudian cara penyampaiannya, coba lihat kembali kontenmu apakah terlalu bertele-tele, ya, terlalu cepat, sulit dipahami, atau kurang ekspresif. Perhatikan kembali dan coba memperbaiki cara penyampaianmu gitu ya. Nah, jadi apa namanya pas penyampaian atau pas membuat kalau untuk di Canva ini kita memang butuh jam terbang ya teman-teman. Nggak bisa dibilang cuma sekali ngezoom, 2 kali ngezoom sama sekarang langsung bisa gitu ya. Enggak.
karena butuh jam terbang juga. Dari jam terbang itu kita bisa menentukan warna-warna yang sesuai nih dengan tipe kita gitu ya. Atau misalnya dari tampilan-tampilannya, misalnya dari animasinya gitu ya. Nah, itu butuh yang namanya jam terbang. Jadi ya butuh waktu juga, harus sering latihan lah intinya gitu ya. Terus jangan ikut-ikutan tren ya. Kalau misalnya ya kayak tadi kan pernah saya bilang, jadi saat ada konten yang rame nih gitu ya, ada yang FYP nih, aku mau bikin konten itu aja. Padahal belum tentu loh pas kita bikin konten itu di kita juga ikutan FYP, belum tentu gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk konten kreator ini memang susah ditebak ya untuk hasilnya itu gitu. Karena bisa jadi postingan yang setipe dengan kita itu di akun orang lain bisa FYP atau bisa viral, tapi di akun kita belum tentu bisa viral. Ataupun sebaliknya, di akun kita bisa viral, di akun yang lain ternyata tidak atau biasa-biasa saja. Jadi ya udahlah, ini aja sih ya, ngalir aja gitu ya. Gitu. Ya jangan terlalu fokus ke pengen viralnya gitu. Nah, lanjut. Why? Canva gitu ya. Kenapa sih kok harus Canva gitu? Karena Canva sangat mudah digunakan untuk emak-emak macam saya gitu ya. Kalau ini kata saya ya. Kemudian what is Canva? Canva itu apa emangnya? Maran gitu kan ya, mungkin ada yang belum tahu. Canva adalah sebuah situs sekaligus aplikasi yang menyediakan tools untuk membuat desain grafis dan publikasi online. Diluncurkannya pada tahun 2013. Canva kini menjadi salah satu aplikasi yang digemari karena terbilang mudah digunakan gitu ya, bahkan untuk pemula juga mudah untuk digunakan, seperti itu ya teman-teman. Jadi mak-mak banget sih ya kalau Canva itu. Kalau ini menurut saya ya, mudahlah, lebih mudah digunakan daripada aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, apalagi yang aplikasinya itu harus menggunakan laptop atau PC. Aduh, belum ini anak apa gitu ya kan, mak-mak itu kan banyak banget aktivitasnya gitu ya. Kalau Canva ini saya rasa lebih simpel lah gitu. Lanjut ya. Oke. Nah, itu udah pada download Canva-nya kan? Sudah, saya sih sudah ya. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Sudah download Canva? Yang jelas dengan adanya Canva ini para Adobe Illustrator jadi ini Iya. ya. Jadi ya sudah, ternyata sudah ada Canva yang lebih mudah gitu. Iya betul, lebih mudah. Dan kenapa sih kita membuat animasi dulu gitu ya? Karena kan kita belum terkenal, ya kan? Kalau kita bikin pakai ini persepsiku ya. Kalau kita bikin konten langsung pakai muka kita atau pakai ya pakai kita lah gitu ya, muka kita, orang lain itu belum tentu mau menyimak gitu ya. Karena ih siapa sih dia gitu ya kan. Nah, ya untuk awal mulanya nggak apa-apa, kita pakai Canva aja gitu. Jadi pakai animasi aja. Dengan pakai animasi itu kan lebih apa ya, lebih general gitu ya kan, nggak menunjukkan itu teh siapa gitu. Jadi insya Allah sih lebih banyak yang berminat untuk melihatnya, untuk menonton. Oke, let's practice. Yuk kita langsung saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah, ini ada banyak pertanyaan Mara nih. Sambil Gimana, nyiapin Bu? ya. Teman-teman nyiapin Canva-nya, boleh makan, boleh di apa cemil-cemil, cemilan 10-11-nya. Kayak Bu Retno udah duluan, saya sudah duluan. Yang terlihat Bu De. Oke, ini pertanyaan tadi dari sebentar, dari Mbak Indah Puspitasari. Mbak Rani, kalau mau posting tentang masakan, kita posting di akun Instagram lain dong ya. Iya, bisa pakai akun Instagram lain ya. Yang penting satu akun itu satu niche aja. Tapi untuk saat ini kita fokuskan dulu satu akun ya. Oke, jadi intinya kita fokus dulu ke satu akun dulu, Mbak. Mungkin kalau misalnya postingan masakan bisa di story juga kali ya, Mbak Rani ya. Kalau story kan sekarang sudah Ya, bisa di highlight juga kan, dimasukin di highlight. betul. Betul. Terus, Jadi kalau mau kalau mau promo juga ya udah pakai story aja.
Oke. Oke, kalau mau promo-promoin, misalkan ada promo cetas, kayak sekarang ya Smart Hafiz versi 6 di Blibli ada payday, tetap ngiklan dong, tetap iklan. Iya, betul. Oke, Karena dari kalau Mbak, nggak ngiklan ya nggak akan tahu mereka. betul. Dari Mbak Eka Nurhayati, kalau mau share seputaran kegiatan IRT, masuknya kemana ya Mbak Ran? Seputar IRT bisa juga sih, diselip-selipin aja, diselip-selipin kalau parenting, pengasuhan anak itu bisa ya, diselipin tentang IRT. Bisa sih ke situ niche-nya. Bisa Mbak Eka. Dari Mbak Mita Putri, kalau akun pribadi bisa Kak? Bisa, aku pakai akun pribadi. Pakai akun pribadi aja. Terus selanjutnya dari Bu Samsinar Sinar, sebentar ya. Kalau niche marketnya motivasi bisa nggak ya, Mak? Bisa sih, mungkin nanti motivasinya goals-nya mau kemana gitu. Kan kalau saya parenting goals-nya adalah orang tua itu banyak yang menyediakan media edukasi. Nah, kalau motivasi ini goals-nya kemana? Apakah ke apa namanya mitra, join mitra atau gimana gitu? Oh, yang penting ini ya. Jadi selain menentukan niche market itu dikaitkan juga dengan goals besarnya ya, Mak Rani ya. Iya, Atau kan betul. Kalau tidak ada goals, nanti kita bakalan ya ngawang, jalan kemana aja gitu. ya, ambiar gitu ya. Iya. Oke, misalkan nih pakai niche market yang motivasi-motivasi Muslim itu kan banyak tuh yang pakai suaranya Ustadz Adi Hidayat segala macam. Mungkin bisa dimasukin nanti ke Syokh Makomat for Kids gitu kali ya. Nah, iya gitu. Oke, dari Mbak Rita Anggreni, saya punya akun Instagram publik, repost dari Instagram orang, tapi saya cantumkan asal Instagramnya. Ternyata lumayan banyak followersnya, sekitar 3.000-an. Itu jarang saya gunakan. Kira-kira baiknya gimana ya? Apa saya ganti isinya dengan konten saya sendiri atau bagaimana? Ya, saya juga punya ya akun publik namanya Parenting Bahagia, silakan teman lihat ya. Itu juga sama sih, tapi kalau yang saya rasakan itu akun publik tersebut kurang ya, kurang growth-nya gitu. Jadi justru lebih apa namanya? Lebih bagus bikin reels ini gitu. Tapi tetap teman-teman ya, ketika membuat reels atau video itu harus dicantumkan sumbernya seperti itu. Kalau kita mau ATM dari yang lain ya berarti hanya ATM saja gitu ya. Jangan lupa untuk mencantumkan sumber ya guys. Iya, cantumkan sumbernya dan kalau bisa ya, dan namanya juga ATM. Berarti amati, tiru, dan modifikasi. Bukan plek ketiplek sama banget gitu ya. Jangan sampai plek ketiplek sama banget gitu. Makanya meskipun di template apa namanya Canva itu udah ada template-nya, di Canva itu udah ada template-nya, saya tuh suka ini aja, dimodif aja gitu. Kalau kita modifikasi, insya Allah pasti ada sesuatu yang berbedanya gitu. Gitu sih. Lagi Bu? Oke, terus ini ada ini yang dari Mbak Risma. Mbak Rani cara buat teks dari audio gimana caranya? Ini nanti ya Mbak Risma, nanti kita praktek. Iya. Ini dari Uninelda. Nama WM di video boleh cantumin 2 nama nggak Mbak Ran? Akun personal dan akun jualan. Kayaknya sih lebih prefer satu ya. Tapi kalau mau, ya boleh aja sih sebetulnya. Tapi saranku satu aja sih biar audiensnya nggak bingung. Oh, oke. Ini terakhir dari Bu Samsinar. Jadi nggak bisa posting iklan produk lagi dong, Mak, kalau ke market terus. Maksudnya kalau fokusnya ke niche market terus tuh loh, Maran. Di Iya, story kan ya? jadi di story aja posting promonya di story aja. Bisa sih di reels juga atau di feed, tapi kita lihat dulu follower kitanya udah naik atau belum gitu ya. Ya minimal udah ada 20.000 gitu ya, udah ada 20.000 follower. Nah itu kita bisa selipkan iklan-iklan gitu, karena memang yang saya rasakan ya saat bentar ya.
Jadi ibaratnya gini sih teman-teman, konten nge-reels itu kayak kita tuh nanam padi gitu ya. Jadi kita sedang menanam, kalau sudah agak-agak menguning-menguning kita mau panen, barulah selip-selipin tuh iklan-iklannya. Gitu ya Maran? Ya betul, jadi diselipin gitu ya. Kalau masih sedikit followernya, ya itu terlepas ya kalau closingan itu memang ranahnya Allah gitu ya. Cuman mungkin kita dari ikhtiarnya. Kalau kita langsung ngeposting produk, itu orang-orang gimana ya? Kayak kan orang-orang tuh sekarang nggak suka dijuali gitu ya. Pas udah tahu ini mah jualan produk gitu, akhirnya bisa unfollow atau dia jarang lihat lagi VT-nya kita gitu. Jadi saranku sih intensitasnya lebih banyak bikin membagikan sesuatu yang bermanfaat dulu aja gitu. Untuk promo ya udah di IG aja dulu gitu. Bahkan Di kan IG gini story ya? bisa kayak gini, kita arahkan misalnya ada yang mau nih video kita gitu ya. Kita arahkan tuh ke WA, akhirnya kan jadi leads ya, jadi leads baru gitu ya. Nanti kalau udah saling save, dia bakalan sering lihat status WA kita gitu. Jadi kita jualannya di WA aja gitu. Maran, mumpung belum lupa, leads itu apa? Leads itu adalah apa ya? Calon market kita gitu. Atau target market kita, target atau orang yang mau dijadikan kita customer-nya kita gitu. Itu leads ya. Jadi kalau kita banyak leads-nya, maka kita akan punya banyak kesempatan untuk closing juga kan ya, seperti itu. Jadi intinya dalam nge-reels ini itu untuk memperbesar kolamnya teman-teman. Jadi Instagram tadi kan kolamnya ikan-ikannya banyak nih. Nah, dengan kita istiqomah nge-reels itu nanti kolamnya kita tuh akan terisi dengan ikan-ikan yang banyak. Nah, dari ikan-ikan yang banyak ini kita bisa menggiring mereka untuk jadi customer-nya kita dengan cara apa? Contohnya ya, yang setahu aku nih kayak Marani itu ke setiap ada misalkan konten reelsnya viral, terus ada yang minta video reelsnya Mak Rani itu akan mengarahkan ke WA ya Mak Rani ya. Nah itu yang bisa disebut leads. Jadi pas ada yang minta, yuk klik link di bio ya gitu. Terus ternyata dia ada yang masuk tuh ke WA. Ya tolong save dulu ya nomor saya, nanti saya kasih videonya gitu. Jadi otomatis kan dia bakalan nge-save ya mau nggak mau gitu. Oke, insya Allah pada tercerahkan ya Bu Ibu. Jadi ini kita nge-reels ada goals-nya, ada goals besarnya. Yuk, Maran kita mulai praktek. Yuk lanjut ya. Nah ini ya teman-teman. Coba perhatikan ya di sini. Jadi di Canva itu kan udah ada template-nya tuh ya. Nah ini kan lucu-lucu gitu ya. Tapi sebisa mungkin ini pikiran saya ya. Sebisa mungkin tidak boleh plek-ketiplek kayak yang di Canva ini. Karena kalau plek-ketiplek kayak gini, nanti banyak orang kan kalau ini banyak yang lihat ya. Banyak orang yang pakai gitu, bisa Banyak orang lah yang dipakai pakai, banyak betul. orang. Akhirnya kan keoriginalannya itu kan berkurang gitu ya. Makanya saya suka misalnya ini ya. Nah, saya suka ganti aja. Misalnya ganti apanya gitu ya, biar enggak terlalu sama. Karena kalau yang namanya ATM itu, modifikasi itu enggak akan plek-ketiplek gitu. Nah, Poinnya ganti aja dimodifikasi. ini. Dimodifikasi. Misalnya ganti pohon sama apa tadi orangnya ya. Atau misalnya udah aja nggak usah pakai pohon, kayak gini aja juga bagus. Nah, kita ganti orangnya aja gitu. Misalnya anak muslim. Lucu gitu ya. Nah, kayak gini. Ya udah tinggal ganti aja gitu ya ininya orangnya. Jadi kan rasanya nggak mungkin ada orang yang memang berpikiran sama gitu. Misalnya dalam memilih ini ya, dalam memilih elemennya aja nggak mungkin kalau dia tuh bisa sama memilih elemennya dengan elemen punya kita, kecuali memang dia tuh emang benar-benar niru gitu ya.
atau ngejiplak gitu. Nah, kalau untuk keoriginalan nggak mungkin dia bakal punya pemikiran yang sama dengan kita gitu. Sampai-sampai mulai dari kata-katanya sama, fontnya sama, elemennya sama gitu kan ya. Pastinya nggak mungkin kalau itu hanya modifikasi. Nah, kalau ngejiplak ya itu pasti sama banget gitu. Makanya saya suka ini aja sih memodifikasi dari keoriginalan gitu ya biar nggak banyak yang sama, biar gak terlalu sama dengan orang yang membuat template di Canva. Jadi saya suka ganti-ganti itunya gitu, atau ganti pernak-perniknya, misalnya awannya diganti jadi pakai awan yang lain seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya untuk sedikit tentang ATM ya. Walau bagaimanapun menjiplak itu tidak boleh ya gitu ya, menjiplak itu tidak boleh gitu ya. Jadi yang boleh itu hanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Begitu. Nah, kita mulai praktek bareng-bareng ya. Sebentar ya, saya kirimkan captionnya. Nah, silakan. Ya, captionnya sudah ada. Udah ada kan? Sudah, hindari hal ini ketika anak sedang emosi meledak-ledak. Nah, itu. Kita awal lagi ya. Belum ada share screen, Maren. Suka lupa, belum share screen. Nah, ya silakan teman-teman bebas ya berkreasinya, mau yang mana aja, mau pakai desain yang mana itu saya bebaskan ya, nggak harus sama. Jadi pertama teman-teman pilih dulu, udah masuk ke Canva, pilih mau yang mudah aja ya. Sekarang kan kemarin udah yang sulit, nah sekarang kita yang mudah aja. Pilih video seluler. Kemudian silakan pilih template-nya. Saya mau pakai yang mana ya? Yang ini aja deh. Nah, udah pada pilih template. Seperti yang tadi sudah saya bilang, gak mau terlalu sama ya. Jadi saya mau ganti. Tadi itu tentang hindari hal ini ketika anak sedang meledak emosinya ya. Nah, saya coba cari anak muslim marah misalnya ya. Nah, saya pakai ini aja ya. Oh iya, misalnya saya mau ganti ininya rumputnya jangan pakai yang ini gitu ya. Boleh diganti juga, ganti rumputnya gitu ya, biar nggak sama. Teman-teman kalau dirasa kecepatan bisa chat di kolom komentar ya, bisa di chat ya. Maren, ini ada pertanyaan dari Mbak Arin. Mbak Ran, kalau ada sumber gitu, kita cantumkankah di konten kita? Atau bisa di caption nggak sih, Mbak Ran? Dicantumkan boleh, di caption juga boleh. Oh, maksudnya dicantumkan di video boleh, di captionnya aja juga boleh ya? Ya. Oke. Bu, sudah pada praktek? Ini maaf ya, ini karena handphoneku sedang dipakai sama anak-anak, jadi aku belum bisa ngikut ini. Aku biasanya pakai PC. Yang pakai ponsel, aman, guys? Oke, Mbak Arin. Maaf, Mbak Ran, template tadi apa ya? Ngetiknya bisa gambar gitu. Anak yang gambar yang mana ya? Anak Masuk di yang elemen, masuk marah. di elemen. Ya, masuk
Maaf Mbak Ran, template tadi apa ya? Ngetiknya bisa gambar gitu. Mbak Eka, Coba Mbak Eka deh. bisa, Heeh. Mbak Eka bisa open mic nggak Mbak Eka? Biar clear gitu maksud aku. Ya, jadi untuk template mungkin teman-teman bisa search apa ya? Template anak lucu gitu atau template lucu gitu. Coba. Template anak lucu coba ya. Oh, Mak Ran, maksudnya teman-teman tuh yang di tahap awal gitu loh, Mak Ran. Tadi kan milih milih template-nya ini loh, milih background-nya ini loh, Mak Ran. Ini loh, enggak mungkin ke arah video ini loh. Jadi ke dari Canva biar masuk ke template-nya yang ini tuh Betul. search-nya apa. Pilihnya apa? Oh iya, video seluler coba ya. Soalnya enggak langsung gambar kartun. Ya. Oh iya, kalau mau langsung gambar kartun di search aja. Ini mungkin karena saya seringnya pakai gambar kartun ya, jadi Langsung banyaknya yang muncul. munculnya itu. Iya, Iya. kalau untuk yang belum muncul mungkin teman-teman bisa search dengan apa video lucu gitu. Atau video anak lucu coba ya. Tidak langsung Mbak Rani, enggak bisa langsung. Jadi yang untuk pemulainya agak susah. Maksudnya ini loh, mungkin video seluler. Ketika diklik video seluler untuk ke kartun itu search-nya nggak ada gitu loh. Kebayang nggak? Ya, kebayang. Aku bayang sih. Di anu dulu Mbak Eni. Atau yang kayak kemarin dulu aja ya, Mak Ran? Mungkin atau gini. Kalau aku nyoba dari anu di anu Mak Ran dulu Mbak masih, Eni. Mak Ran di unmute dulu. Jadi video, Alah. kartun gitu aja ada kartunnya ya. Video, kartun anak gitu. Iya bisa. Jadi ini dulu ya teman-teman, ngeklik dulu semua template. Kemudian di sini kan ada ya banyak, ada docs, ada papan tulis, ada video seluler, ada cerita Instagram. Nah, coba aja dulu kita pakai cerita Instagram ya teman-teman ya. Nah itu loh mungkin. Nah, klik cerita Instagram. Nah, udah ada kan? Nah, di teman-teman coba apa yang muncul? Gambar-gambarnya ada kartun atau enggak? Enggak langsung. Enggak langsung ya. Ya, kalau Oke. yang belum terbiasa ya. Nah, oke, kita cari di sini ya. Misalnya, oh ya, gambar anak lucu. Nah, udah muncul belum teman-teman? Atau kartun atau animasi ya, teman-teman bisa gambar animasi anak. Nah, ini udah ada. Teman-teman udah ada? Iya, jadi tidak harus sama dengan desain punya saya ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman berkreasi sendiri. Hanya saja mungkin untuk captionnya atau materi di videonya itu udah saya share ya gitu. Jadi mungkin lebih kayak gini nih. Jadi di tahap awal teman-teman tuh scroll aja ke bawah, cari. Nanti kalau teman-teman kebiasaan nyari semisal yang temanya kayak itu ibaratnya oh yang disukai sama Mbak Rani itu yang ini. Akhirnya mereka muncul dari apa itu memunculkan ya apa yang disenangi yang sering dibuka sama Mbak Rani gitu. Jadi yang anak-anak yang video kartun tadi kayak itu di scroll di bawah itu banyak sekali ya. Kalau mungkin ada yang masih bingung ya.
Saya mau pilih yang ini aja deh ya, yang Hari Anak Nasional. Tuh kan kalau misalnya udah apa namanya ya? Nah, udah muncul kayak gini, nanti akan muncul lagi tuh yang animasi-animasi lainnya gitu. Yang Indonesia Raya. Iya. Indonesia Raya. Saya mau pilih yang mana ya? Yang ini aja deh. Merdeka. Senang yang alam-alam. Nah, udah teman-teman udah clear belum yang untuk tahap awal? Kalau udah clear, coba di kolom komentar ya, di kolom chat bilang clear Mak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah clear, ini hapus aja ya. Karena ini kan tentang anak, bukan tentang pasangan, jadi saya hapus juga. Saya biar nggak terlalu sama, saya ganti pohonnya. Nah, untuk ganti-ganti pohon itu ada yang namanya elemen, teman-teman. Ya, betul. Elemen. Ada yang namanya elemen. Kita masuk ke elemen. Misalnya mau nyari pohon lucu. Nah, ini tinggal pilih pohonnya mau yang mana gitu ya. Saya pilih yang ini aja deh. Bagi teman-teman yang menggunakan ponsel, Ponsel. elemen itu ada di paling bawah tanda plusnya diklik, terus nanti geser ke kanan, nanti ada elemen. Elemen, ya betul. Ini saya nggak bisa buka HP ya, karena dua-duanya dipakai. Gitu. Nah, terus tadi itu apa materinya? Hindari hal ini ketika anak sedang emosi. Nah, kita bikin judulnya ya. Untuk judulnya teks, kemudian tambahkan kotak teks. Kemudian tinggal paste aja. Nah, ini. Lalu kita mau ganti fontnya. Fontnya misalnya aku mau pilih yang ini aja deh. Ya. Jadi untuk pemilihan font juga lucu boleh ya, tapi tetap kita harus lihat dulu lucu itu terbaca nggak gitu. Ya, percuma kalau fontnya lucu tapi ternyata susah dibacanya gitu ya. Jadi pilihlah font yang memang mudah untuk dibaca. Jadi pilihan font ini juga menentukan ya teman-teman. Kadang kan memang ada tuh banyak banget kan font yang lucu-lucu gitu. Cuman kadang dia nggak bisa kebaca gitu. Ya. Ini bikin kalau saya Misalnya nih pribadi, kayak gini. Coba. oh iya, iya. Aduh nggak bisa kebaca. Gitu ya, apalagi pakai kacamata gitu kan. Biasanya kalau fontnya agak susah dibaca itu saya pribadi langsung skip gitu. Apaan ya Ya. nggak bisa dibaca. Kemudian untuk perpaduan warna juga menentukan ya teman-teman ya. Tapi jangan dulu gimana gitu ya udah bikin aja dulu nih. Kalau saya biar agak match nih pakai yang warna coklat deh gitu. Coba saya coba pakai coklat ya. Soalnya kan di sini ada yang warna coklatnya. Nah, kayaknya kalau udah kayak gini tapi tetap ya tergantung dari tipe si pembuat desain gitu. Kadang kan ada yang bikin desain itu lebih apa ya, lebih rame gitu ya, warna-warni atau apa gitu. Kalau saya sih lebih suka yang ini ya, yang matching gitu. Berarti ibaratnya disesuaikan dengan stylenya teman-teman masing-masing. Ya gitu. Terus, nah udah gitu kita mau gerakin. Udah sampai sini udah pada bisa? Bisa ya. Terus kita gerakin nih, mau gerakin teksnya, pilih yang animasi. Kemudian mau yang mana nih? Yang mana ya? Gini ini aja gitu ya. Misalnya. Nah, kayak gitu. Terus untuk kasih nama sebaiknya dari awal ya, biar kita nggak 2 kali, 3 kali ngasih nama gitu ya. Nah, untuk ngasih WM-nya gitu ya, WM nama kita.
Nah, gitu teman-teman. Kemudian mau tambahkan gambar. Oh iya, berarti orang tua tuh kan harus menghindari hal ini ya. Berarti kita bisa nambahin gambar anak sedang marah atau sedang emosi atau kita sedang ngobrol sama anak, itu bisa ya disesuaikan. Misalnya kalau ibu dan anak. Mana ya yang lebih cocok? Emang ini harus scroll ya, supaya kita bisa pilih gitu ya, mana ya yang kira-kira cocok. Misalnya yang ini ya. Ini kan kelihatannya si ibu tuh lagi ngasih tahu anak ya. Terus anaknya agak gimana ya, agak kayak yang lagi emosi misalnya gitu ya, kalau kelihatannya. Nah, udah gini. Nah, ini juga teman-teman, jadi ada elemen-elemen yang memang bisa kita rubah warnanya. Ya, misalnya ya mau diganti warna kerudungnya pakai warna apa, misalnya pakai warna abu biar sama kayak anaknya. Nah, jadi kayak gini. Gitu ya. Terus kita mau menggerakkan elemen yang ini ya, gambar orangnya. Ya udah kita animasikan lagi. Misalnya pakai yang ini. Nah, gitu teman-teman. Ini untuk halaman pertama. Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Buba mungkin boleh dibantu ya kalau ada yang kesulitan atau ada yang bertanya. Saya Siap. nggak bisa buka chat. Ya. Sejauh ini belum ada sih. Oh, ini Belum dari ada. Mbak. Nah, sebentar. Tadi dari Mbak siapa ya? Slide pertama dia bisa, tapi untuk clear di slide pertama. Untuk slide kedua belum tahu caranya. Mungkin untuk yang duplikat itu loh, Mak. Oh iya, oke, sebentar ya. Oke teman-teman, silakan bagi yang belum boleh dicari ya ibu dan anak muslim lucu itu ya untuk elemennya. Nah kemudian sekarang kita mau cek dulu nih, cek dulu dari halaman pertama kayak gimana gitu ya. Nah, oh jadinya kayak gini ya tampilnya gitu kan ya. Oh iya, udah clear nih yang halaman pertama, oke. Iya memang harus pakai Canva Pro ya kalau mau gambarnya yang lucu-lucu itu, karena memang ini ya banyak. Nah ini seperti jadi ada tulisan Pro, jadi harus harus daftar dulu yang Canva Pro ya. Tapi untuk sementara pakai yang ada dulu aja kali ya. Ya betul, untuk sementara nggak apa-apa, sok pakai aja dulu yang ada. Misalnya cuma ada gambar anaknya doang juga nggak apa-apa. Nah Dari sekarang kita lanjut. dari Mbak Gimana? Hafiza, ganti warna tadi di mana ya, Mak? Ganti Ganti warna. warna apa? Warna ini? Ganti warna font ya kalau nggak Teks. salah. Ya, ganti warna teks. Ini ada huruf A ya di bawah ya, kalau di HP di bawah ada huruf A, kemudian tinggal klik. Nah, warnanya pilih yang mana gitu. Kalau di HP itu ada di bagian bawah. Oh, warna gambar, warna elemen yang ini ya. Nah, ini coba diklik dulu si elemen ibu dan anaknya, kemudian di bawah ya, di bawah akan muncul yang ini nih, warna-warna gini. Kalau muncul berarti itu bisa bisa diganti ya warnanya. Tapi kalau tidak ada berarti itu memang sudah dari kanvanya, tidak bisa diganti. Seperti itu. Ada lagi, Bu? Atau lanjut dulu ya? Lanjut dulu ya ke halaman Iya, kedua. sambil lanjut ya. Kalau halaman kedua, nah halaman kedua itu ini ya teman-teman, ini hampir sama dengan di HP. Yang tadi ya, klik ada gambar 4 kotak di bawah, ya. Kemudian klik yang ini nih, duplikatkan satu halaman.
Nah, sebetulnya teman-teman bisa aja sih setiap halamannya itu berbeda-beda desainnya ya. Itu tergantung si pembuat desain gitu. Kalau aku pribadi sih lebih suka satu video itu satu tema gitu ya, satu background gitu. Paling diganti orangnya gitu. Tapi kalau ada yang suka dengan berbeda-beda backgroundnya, ya itu silakan ya. Pokoknya kalau berkreasi dunia editing itu ya nggak ada yang saklek gitu. Oke. Jadi teman-teman yang pakai ponsel, buat duplikatinnya, jadi ada, kalau sebelah kiri kan ada gambar plus tuh, plus ungu. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar kotak-kotak 4. Gambar kotak-kotak 4-nya diklik, kemudian di paling bawah-bawah itu ada tambah, ada duplikatkan, ada hapus. Nah, teman-teman milih duplikatkan. Sebentar, ini gambar ibu anak gimana dari Mbak Cici Cahyati? Mbak Cici masuk ke elemen, Mbak. Dirimu Iya, kalau pakai masuk ke elemen. kalau pakai ponsel itu di bawah ada tanda bawah sebelah kiri ada tanda plus. Dirimu klik di situ, kemudian geser ke kanan ada elemen. Nah, di situ di search aja ibu dan anak lucu misalkan. Jadi Mbak Mega Putih, Mbak kalau masukkan PNG kita, sebentar. Mbak kalau masukkan PNG kita cari di Google nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak Tak apa-apa, boleh. Tak apa Mbak Mega. Dari Mbak Yani Lampung, Mbak Ran, kok saat mau nulis ketutup ya? Jadi kelihatan pas penulisan. Maksudnya gimana ya? Mbak Yani bisa open mic nggak? Ini aku udah kasih akses untuk pada open mic ya, kalau misalkan mau nanya langsung gitu. Ask to unmute. Gimana? Sambil nunggu Mbak Yani-nya. Halo Mbak Ini Yani. Ya, halo. Ya. Ya, Ini lagi ngutak-ngatik tulisannya nih, Mak Ran. Apa karena Iya, HP-nya dipakai buat Zoom juga ya? oh gimana Pas, jadinya Oh ketutup? gitu. pas mau nulis hilang gitu. Pas mau ngetik kayak hindari hal ini saat anak sedang marah, nah itu Oh, ketutup. kayaknya iya sih Iya, bisa gitu ya. jadi karena sambil Zoom ya. Mungkin ya. Padahal off cam ya. Iya. Dicoba aja ya, dicoba aja. Jadi kalaupun nggak selesai selama Zoom ini nanti bisa jadi PR ya teman-teman. Nah itu ya, itu Semangat caranya. Mbak. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Semangat Mbak Yani. Pakai HP duplikatnya bisa diulangi lagi, Bu. Oke. Jadi teman-teman yang pakai handphone ya, di tampilan handphone kita itu kan di sebelah kiri itu ada tanda plus warna ungu. Bawah kiri. Nah, yang di sebelah kanan itu ada kotak-kotak 4. Apa sih gambarnya? Icon kotak-kotak 4 itu loh. Ya, Nah, namanya nggak tahu. aku nggak tahu namanya apa. Nah, icon kotak-kotak 4 itu diklik, kemudian tinggal dipilih yang duplikatkan. Maaf ya, ini kan fokus soalnya pakai bahasa Indonesia. Jadi aku kearifan lokal. Sama. Padahal kagak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi gitu aja sih, Mbak Kasuma. Iya. Di bagian masuk kalau mau menambahkan judul, Mak. Di bagian masuk kalau mau menambahkan judul. Ya, misalnya yang ini kan memberi hadiah, kita klik tambahkan kotak teks, ya. Kemudian silakan masukkan kata. Nah, udah diklik, nanti silakan masukkan kata-kata apa yang mau dimasukin gitu. Gitu, ya. Kan yang ini ada itu ya teman-teman. Di apa namanya? Jadi ada penjelasannya ya kan. Hindari hal ini. Oh, ini nih. Memberi hadiah untuk menenangkan anak. Nah, ada penjelasannya. Cara ini dapat membuat anak berpikir kalau menangis atau berteriak adalah cara terbaik untuk mendapatkan
sesuatu. Nah, ini kalau bisa dibedakan fontnya ya, supaya oh, kurang besar ya, maaf ya. Nah, gini ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Misalnya gini. Nah, cara ini dapat membuat anak berpikir kalau menangis atau berteriak adalah cara terbaik. Jadi penjelasan dan subjudul ini berbeda ya, dibedakan saja. Ini ada tanda kutip ternyata. Nah, gitu. Supaya tahu ya, oh poinnya tuh ini. Tidak boleh memberi hadiah untuk menenangkan anak ya. Jadi ketika anak lagi emosi, jajan yuk gitu, atau misalnya Umi punya ini nih gitu. Sebetulnya itu kurang baik ya, karena nanti ini malah jadi ngejelasin parenting. Bu. Ya, intinya gitu sih ya. Jadi menyampaikan pesannya itu seperti itu. Maksud saya menyampaikan pesannya tidak boleh memberi hadiah saat anak emosinya sedang meledak gitu. Karena bisa membuat anak tuh berpikir, ya udahlah aku biar dikasih hadiah lagi, aku mau nangis atau mau teriak-teriak gitu. Aku mau meledak-ledak lah gitu. Nah, kemudian ditambah lagi, elemennya memberi hadiah. Kita cari, tambahkan elemen. Misalnya ibu memberi hadiah. Ibu muslim ya, aku lebih suka pakai elemen yang berhijab gitu ya. Ibu muslim memberi hadiah. Jadi sebenarnya kalau langsung elemennya berhijab, segmennya juga langsung dapat ya, Maran? Ya udah berarti kalau ada muslim gitu kan. Muslim gitu. Tapi nggak jarang juga sih, Bu, yang ngasih dari yang non muslim juga. Cuman aku sih lebih suka yang ini. Soalnya anakku juga suka lihat konten-konten buatan aku gitu. Inaya nggak tahu ya, Inaya tuh sekarang suka edit-edit ini karena dia sering lihat Uminya mungkin ya. Jadi dari sekolah ada tugas paint juga, dia suka ikut-ikutan, makanya udahlah aku pakai yang berhijab aja gitu. Soalnya kan biar anak juga lihat. Nah, misalnya ini ya, pakai yang ini aja. Ini anak ceritanya lagi nangis gitu ya. Dikasih hadiah. Nah, atau bisa, kan ini tidak boleh ya. Berarti dikasih tanda silang itu juga boleh. Nah, misalnya dari Mbak Cici Cahyati, cara menambahkan tulisan. Kalau di ponsel itu, kalau di laptop tinggal yang klik teks aja sih, Mbak. Cuma kalau di ponsel itu aku mesti sama sih, Bu. Sama ya? Sama. Tanda plus dulu ya, Maran ya? Tanda plus, tanda plus dulu baru geser ke kanan. Mbak Cici mungkin bisa dicoba tanda plus sebelah kiri, itu tanda plus ungu itu diklik, terus nanti digeser ke kanan, ada teks biasanya sih. Nah, itu. Ini baru 1 poin ya. Ada yang udah selesai? Yuk teman-teman, slide kedua sudah aman. Tadi kan kalau slide 1 baru judulnya ya, Maran. Iya. Sekarang slide kedua sudah ada yang beres. Memang bersabar ya Bu Ibu. Kita ini berproses gitu kan. Jangan ngarepin aku pengennya yang cepet sat-set. Jangan yang instan-instan. Iya. Kita coba berproses dulu. Sudah ada yang beres untuk slide kedua? Maaf ya, ini handphoneku dipegang anak-anak soalnya. Iya, sama. Enggak sih, dipakai ini aku. Dipakai kamera. Ternyata ini ada tanda kutip ya. Kita buang dulu. Nah, ini pindahin ke sini biar sesuai ya. Ternyata ada tanda petik juga. Kutip. Lanjut ya. Lanjut ke halaman 3. Seperti tadi ya, duplikatkan. Nah, ini lebih mudah sih kalau aku, tapi kalau teman-teman lebih suka yang rame, yang beda-beda tema, tiap halamannya itu juga boleh.
pokoknya mah nggak ada yang nggak boleh lah ya kalau desain-desain itu gitu, karena kita punya kekhasan masing-masing, kemudian kita juga punya apa namanya daya pikir dan daya imajinasi masing-masing gitu ya. Nah, terus yang kedua tuh apa tadi? Menghujani anak dengan perhatian. Jadi ketika kita mau bikin konten, kita juga harus paham dulu apa pesan yang mau disampaikan ke audiens gitu. Ya, jadi pakai hati. Gitu teman-teman. Meskipun kita bikin konten, kalau konten kita nggak pakai hati, nanti nggak akan sampai ke audiens. Tapi kalau konten kita pakai hati, maka insya Allah akan diterima oleh hati juga gitu. Dari hati ke hati juga. Misalnya kalau ibu perhatian, ibu muslim perhatian, coba ya. Jadi ketika anak meledak-ledak emosinya itu, oh nggak boleh langsung dikasih perhatian gitu ya. Karena anak itu butuh merilis emosinya juga ya kan. Nah kan bener kan, dari bikin konten juga, ya saya juga belajar gitu. Begitu ya teman-teman ya. Mana ya yang lebih cocok elemennya? Yang ini deh. Selain itu, nanti juga bisa nyambung ke konten yang lain ya. Oh, jadi kita ada ide lagi gitu. Oh iya ya, kalau mau ngambil hati anak, kan kita harus sesuaikan juga dengan watak anak gitu ya kan. Nah, oh iya ya, nanti mah mau bikin apa konten tentang watak anak gitu kan. Nah, jadi ide tuh suka bermunculan ya kapan aja gitu, di mana aja. Makanya saya tuh bikin eh, apa konten plannernya itu ya di HP, karena kalau di HP lebih simpel kan. Kalau HP kemana-mana mana juga suka bawa HP gitu kan. Kalau buku kadang bawa kadang enggak gitu, bahkan lagi apa gitu ya, pas ada ide bikin konten ini langsung gitu ya ditulis gitu di HP begitu. Nah jadi ya itu ya, lanjut ya, udah kan, Lanjut. kita lanjut yang ketiga. Memberitahu anak untuk berhenti menangis. Teman-teman kalau ada yang bingung langsung chat aja ya. Ya, Yang pakai ponsel untuk menduplikatkan sudah aman, Bu Ibu? kayaknya aman Bu, soalnya pada anteng. Pada anteng ya kalau disuruh bikin konten mah. Mana ya yang kelihatan diam-diam gitu. Jangan menangis. Masih tentang ibu dan anak sih. Nah, ini aja deh kayaknya. Anteng lagi konsen bikin sambil remote sinyalnya. Semangat! Semangat ya teman-teman ya. Pasti selalu ada tantangan ya. Kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses itu selalu ada tantangannya.
Jadi tetap semangat, hadapi aja. Kata Mbak Lisda lagi serius pilih elemen semua nih, Mak. Iya benar, kayaknya lagi serius pilih elemen. Pilihan animasinya harus sama ya, Mak, terkait teks dan foto. Enggak Enggak sih. ya? Selera ya? Iya, tergantung selera. Tergantung selera aja, Bu. Jadi aku teh ingat sesuatu kalau ngomongin selera. Bu Yani, mengamati dulu baru praktek, HP-nya tiap mau ngetik ketutup kanvanya. Sabar ya, Bu Yani ya. Kalau mau nambahin atau ganti gambar atau judul lain gimana, Mbak? Berarti diduplikatin ya, Bu Sarmini ya? Gimana, Bu? Kalau mau Nambahin apa? nambahin atau ganti gambar atau judul lain. Judul lain. Ini tinggal tambahkan halaman. Nah, Duplikatkan ya. silahkan berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Tadi saya sudah bisa duplikatnya, tapi lupa lagi di mana tempatnya. Sebentar. Coba ya, aku kalau dari ponsel ya. Tadi sudah berhasil menduplikatkan Bu Sarmini. Mbak siapa sih? Bu Cici ya? Mbak Cici ya? Sebentar. Kalau dari ponsel belum ketemu, Mbak. Oh, udah bisa katanya, Bu. Enggak, yang ini yang Bu Sarmini. Ibu, kalau yang untuk dari ponsel, untuk menduplikatkan, jadi ada di bagian kiri bawah itu kan ada tanda plus warna ungu. Nah, di sebelah kanannya itu ada ikon kotak-kotak 4. Nah, ikon kotak-kotak 4-nya itu diklik, kemudian pilih yang di bawah-bawah itu ada pilih duplikat. Siap. Betul, ditulis yang penting-penting ya. Mbak Rani, itu tadi coba mungkin teman-teman ada yang sepemikiran dengan saya sih. Maksudnya untuk menganimasikan ya. Jadi ketika semisal nih yang digerakkan itu tulisannya. Tapi ketika diklik itu kayak semuanya ya gitu. Nah, ngatur satu persatunya itu gimana? Oh, Kayak ini nah, beda. biasanya itu Bu, kayaknya tadi pas biasanya suka muncul ya, ada animasikan semua, animasikan dua-duanya, itu mungkin kepilih pas animasikan semua. Kayaknya pas tadi kalau yang kayak gitu. Jadi nanti kalau ada yang kayak gitu, tidak aja, nggak usah diklik gitu. Atau kita bisa atur ulang, misalnya yang ini mau dianimasikannya beda, atau mau ngecek animasikan. Nah, ini pilih yang mana ya, mesin tik gitu. Nah, ini kan ada ini ya, animasikan saat masuk. Nah, karena sebelumnya sudah ada animasi, maka saya hapus aja dulu ah. Nah, jadinya saya coba animasikan lagi dan pakai yang ini. Ini kan ada karakter, ada kata. Udah aja, Bu. Kayaknya yang tadi diklik hapus animasi nggak, Bu? Gimana tuh? Yang ini. Jadi pas Ibu menganimasikan, kan ada muncul kayak gini. Nah, itu ini tuh biasanya karena sebelumnya sudah ada animasinya. Jadi hapus aja gitu. Hapus animasi yang sebelumnya. Nah, gini. Jadinya cuman dipakai yang satu ini aja. Nah, itu kalau di seluler kan nggak muncul ya, kalau hapus animasi itu. Di bagian mana itu? Yang mana, Bu? Gimana? Jadi yang tulisan hapus animasi. Yang tulisan hapus animasi itu kayaknya di HP itu nggak muncul. Nah, munculnya itu lihatnya gimana? Oh, biasanya muncul kok, Bu. Di HP juga sama aku suka muncul. Saya itu nyoba membayangkan yang teman-teman masih pemula gitu ya. Jadi iya ya, kebayang. Diklik yang tidak ada gimana? Coba diklik yang tidak ada animasi. Kan tadi kan misalnya kita udah pakai animasi yang mesin tik tuh.
Di paling kiri, ini aku pakai handphone ya. Yang Di Nah, paling ya, coba, kiri, Bu. di paling kiri, diklik yang tidak ada gitu. Muncul nggak, Bu? Oh, atau mungkin Ibu tadi ngekliknya animasi halaman ya. Kalau animasi halaman tuh jadi semuanya. Enggak, Enggak ya? tadi saya mencoba ikuti yang dari video seluler kan otomatis sudah ada animasinya tuh. Oh iya, video seluler. Oh iya, Makanya, kalau video seluler iya gitu, Bu. Iya. Jadi kalau mau mendingan hapus dulu, terus kita bikin lagi. Kalau aku gitu sih. Nah itu Oh, nyari jadi yang hapusnya ini loh. Jadi sembayangkan teman-teman yang lagi pemula ini. Jadi kayak yang hapusnya gimana gitu. hapus animasinya ya. Yang Mm-mm. diklik itu aja, Bu, yang ada yang apa? Gambar bulat terus ada ini tidak dianimasikan. Coba ada nggak, Bu? Di HP. Kayaknya ada sih. Kalau nggak salah, bentar aku coba cek ya di HP ya. Tidak dianimasikan seperti mana ya? Nah itu sih Bu, kalau video seluler itu kan karena udah ada otomatis videonya ya, Iya. udah ada animasi dari sananya gitu. Jadi kita pertama mungkin kalau lebih mudahnya ya udah nggak usah kita animasikan gitu ya. Itu. Kalau yang dari tadi yang dari gambar itu kan kita yang harus menganimasikannya sesuka hati gitu. Iya, Ya kalau itu sih plus minusnya. kalau gambar itu enak ya, suka-suka kita ya, beda-beda. Iya. Ya, Iya. memang kalau yang tadi pakai template video seluler itu berarti harus hapus animasi. Cuma memang saya belum ketemu nih tulisan hapus animasinya itu di bagian mana belum kebayang. Ya lanjut Mbak. Bentar ya. Misalnya klik yang ini, terus ini Bu tidak ada Bu, pas animasikan, terus ada tidak ada, ada tidak ada. Nanti aku kirim ya, coba ya, aku kirim ke Zoom, coba bisa nggak? Titip dulu ya di sini. Titip dulu di grup maksudnya. Dari Mbak Neng Lia, Mas saya ketinggalan baru mau mulai. Oke, Oke, gimana? Nanti Semangat. saya ada recordingnya juga. Buka Canva-nya dulu aja, Mbak. Oh berarti Ibu, itu tinggal disilang aja. yang Animasikan tidak terus ada hilang. diklik Bu. Nanti hilang. Oh yang tidak ada. Oke. Itu ya. Bentar ya teman-teman, mungkin ada yang pengen tahu juga. Aku coba share ya. Nah ini teman-teman kalau mau menghilangkan animasi, teman-teman bisa klik yang ini nih, tidak ada. Ya, ada tulisannya, berarti itu tidak pakai animasi. Atau mungkin bisa langsung dicek Bu, apakah sudah ada icon yang tidak adanya? Kalian dicoba gitu. Gimana nih kok kayaknya sepi? Masih ngulik-ngulik Mbak Ran, masih Ya. cari jenis font, cari elemen, cari yang pas. Oke. Ini masih ada yang baru masuk juga ya, Bub ya? Ya, betul, ada. Kita sampai jam 12 kan, Bub? Yes, jadi kalau udah dilanjutin dulu aja, Maran. Oke, siap. Oke, teman-teman itu ya. Tinggal nanti teman-teman boleh lanjutin PR-nya. Nanti dikirim kemana, Bu? Apakah ke grup baru khusus Canva atau ke grup Quantum?
Beda aja gimana biar tidak mengganggu. Artinya gini, kita jadi tahu ya. Jadi yang mau belajar, terus mana ruangnya sendiri. Oh iya. Terus jadi lebih fokus dan enggak. Oke. Jadi kita tahu kalau mereka mohon maaf kayaknya kalau lagi belajar ya udah di grup ini. Tapi kalau lagi mau share materi dari grup ini biar enggak ketimpa sini. Oke, Oke. oke. Nanti mungkin ya di-create dulu grupnya, Ah, nanti akan di-share ke grup Kuantum linknya ya, teman-teman. yes, betul. Nanti atau dibantu sama leadernya masing-masing akan disebarkan link grup khusus Canva dan insya Allah nanti juga akan ada challenge ya dari Insya Allah ada para challenge. leader gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu materi sedikit lagi ya. Ya, Tadi itu yang mana sih? Maran, ini sebentar Maran. Itu tadi Ya. hasilnya Marani udah selesai belum? Udah? Kalau udah selesai ditampilin aja kali ininya. Jadi nanti Oh, hasilnya akan seperti ini gitu. oke, Kalau siap. kecepatannya animasi tulisan bisa dilambatkan nggak? Bisa. Bisa. Bentar. Kecepatannya Oh, animasi. kecepatan Nggak animasi bisa. enggak. Nggak Bisa, Jadi Mbak. secara keseluruhan sih kecepatannya jadi satu slide itu, satu halaman itu bisa diaturnya. Begitu, bentar ya. Cara Udah memasukkan- muncul belum sih? Belum ya? Oh iya, bentar. Cara Belum. memasukkan audio, Bu. Nah, iya. Makanya Maaf maksud ya. aku yang punya Marani kan udah hampir selesai tuh. Dituntasin aja biar teman-teman lihat gitu. Iya, oke, siap. Terima kasih ya Mbak Suwani remindernya. Bentar ya. Biar nampil itunya apa? Di sini azan, bentar ya. Jadi kalau kecepatan animasinya itu nggak bisa Bu. Tapi kita bisa ngelambatin atau nyepetin satu apa ya namanya? Satu halaman. Durasinya Mak maksimal berapa detik? Kayaknya tergantung juga deh Mbak. Soalnya gini ya, kalau di Instagram itu orang-orang, termasuk saya pribadi ya, itu lebih suka video-video pendek gitu. Kalau videonya terlalu lama, biasanya saya skip kalau saya ya. Kalau masukin audio dari TikTok atau dari MP3 HP kita bisa nggak? Nah, ini nanti kita tunggu Marani ya, Mbak Rifa. Di sana dia sedang azan. Marani masih di mute ya? Iya, Bu. Oh iya, masih Masih ini. azan. Yes. Untuk teman-teman yang menggunakan ponsel untuk memasukin audio, bagi yang belum pernah bikin ya, bagi yang belum pernah bikin videonya, itu bisa klik tanda plus yang warna ungu tadi, diklik, habis itu geser terus ke kanan sampai ketemu ikon aplikasi. Nah, ikon aplikasinya diklik, nanti ada pilihan audio. Kalau yang sudah pernah bikin, pasti otomatis keluar tuh audionya.
Iya, Malia. Itu berbayar. Nah, teman-teman, untuk memasuki audio, Mana ini kok kayak menggema ya? mm-mm. Sekarang menggema nggak? Nggak ya? Enggak. Oke, tapi nggak tahu nih, bakal ada nggak ya suaranya? Kita cek dulu ya yang ini ya. Nah, ini ya teman-teman, bisa kalau di HP tadi Buba udah bilang, ada tanda plus yang warna ungu, nah itu digeser terus ke sebelah kanan, nanti paling ujung ada aplikasi ya. Kemudian diklik, baru ada audio. Tapi kalau yang sebelumnya sudah pernah menggunakan audio, akan tampil langsung seperti ini. Ya, lalu kita klik audio. Nah, misalnya mau tentang, kan ini tentang anak ya, jadi kids misalkan. Kedengar nggak? Kedengar Misalnya Farah. kayak ini ya, terlalu kencang ya? Oh, kencang. Tapi emang dari sananya sih, Bu. Ini udah dikecilin. Jadi kalau lagu-lagunya ini kan saya lihat Inggris semua nih. Biar munculnya Indonesia gimana? Mau lagu-lagu Indonesia gitu. Oh, coba ya kita lagu anak, ada nggak ya? Nah, kan Inggris semua kan. Iya sih, ini kebanyakannya sih English sih, Bu. Ini kalau bawaan Bawaan kanvanya dari kanvanya. Iya, memang sih. Berarti emang enggak di sini. Kalau Mbak Rani kan lagunya suka lagu anak-anak itu. Nah, itu caranya gimana berarti? Nah, kalau itu pakai aplikasi CapCut, Bu. Oke. Atau bisa juga langsung masuk dari Reels-nya gitu. Jadi kita save dulu ya, misalnya pas ada audio yang bagus, kita save dulu di Reels kita. Nanti pas kita tayangkan Reels ini, ditambahkan audionya yang itu gitu. Bisa langsung di Reels-nya atau di TikTok-nya juga. Nah, kalau di reel itu memunculkan subtitlenya gimana? Kalau lagu kan kadang suka ada yang susah ya. Nah, Gitu. kalau itu ya harus pakai aplikasi CapCut. Oh gitu. Berarti lagunya dari CapCut-nya itu ya. Iya, gitu. Misalnya pakai yang ini ya, kita cek. Ini udah ada. Kita cek ya, punyaku. Nah, kalau udah jadinya jadi seperti ini. Kelihatan nggak ya? kelihatan Oh, Farah. kelihatan. Oke. Ini kurang ke bawah nih gambarnya. Nanti diedit lagi. Jadi deh teman-teman, video Reels-nya gitu ya. Ternyata mudah ya bikin video dari Canva itu gitu kan. Oh, Ibu Suwarni cari audio. Kalau pakai HP itu ada di bawah, kan ada tanda plus tuh. Nah, diklik, kemudian geser terus ke sebelah kanan, nanti akan ada aplikasi kalau sebelumnya belum pernah menggunakan audio. Nah, terus pas udah kita klik aplikasi, nanti akan ada muncul ini nih, audio gitu. Kalau belum muncul, berarti yang diklik aplikasinya dulu. Gitu ya, teman-teman. Wah, nggak berasa ya sampai jam 12 lebih. Oke, kita lanjutin dulu ya. Setelah praktek, saya ada oleh-oleh nih sedikit buat teman-teman. Tapi tadi udah ada kan ya, niche-nya udah ditentukan, kemudian udah bikin
content planner juga ya kan. Sekarang kita mungkin langsung eksekusinya ya, tinggal eksekusinya secara apa namanya, secara konsisten gitu ya. Nanti insya Allah akan ada challenge juga gitu. Oke, nah terus gimana sih Maren supaya video kita viral gitu ya? Nah, ini ya ada strategi, ini strategi ala-ala sih sebetulnya, ini mah sesuai dengan yang dialami ya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman yang lebih dari saya gitu ya, boleh banget kita sambil saling sharing aja gitu. Nah ini yang pertama, buatlah video yang isinya sangat dibutuhkan audiens ya. Sekarang tuh lagi rame apa, lagi rame bahas apa, tapi tetap ya jangan sampai pada ujungnya gibah gitu ya, nggak boleh ya teman-teman. Tapi kita bikin pokoknya videonya tuh yang bermanfaat aja lah gitu. Cuman kita cari tahu, kita gali dulu apa sih yang dibutuhkan sama audiens gitu. Kemudian yang kedua, pilih audio yang sedang tren atau viral gitu ya. Misalnya kita cari audionya bisa di TikTok, bisa di IG-nya juga gitu. Yang sedang naik gitu ya, yang sedang tren gitu, yang banyak orang yang menggunakan. Roti sama susu kental manis. Iya, boleh. Oke, yang ketiga, sesekali buatlah konten receh, tapi bisa mengundang audiens untuk berinteraksi ya. Jadi biar gak monoton tuh, biar gak serius banget gitu ya konten-konten kita tuh, tips terus atau trik terus atau apa gitu ya. Tapi kita selipkan gitu ya konten-konten receh juga supaya mengundang audiens untuk berinteraksi. Kemudian cari inspirasi dari akun-akun yang sedang naik followersnya, yang tentunya sama niche-nya dengan kita, niche-nya maaf bukan niche-nya sama dengan niche kita gitu. Kalau misalnya saya mah mau tentang masak gitu ya, ya udah kita cari akun-akun yang tentang masak-masak gitu. Terus kita lihat nih, cari inspirasi dari sana, itu bisa ya. Nah, yang kelima ini, jangan terlalu ngejiplak ya. Tadi sudah saya bilang, saya juga sudah tekankan, tidak boleh ngejiplak ya. Karena itu merupakan pelanggaran ya. Gitu ya, tetap ya kita boleh ATM tapi tetap beretika gitu ya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Nggak boleh plek ketiplek gitu teman-teman ya. Kemudian saat ini algoritma Instagram lebih memunculkan karya sendiri juga ya, bukan jiplak gitu. Meskipun di tempat orang lain itu udah viral, ternyata pas kita bikin, kita tuh sama banget, ternyata kita nggak, di tempat kita nggak viral gitu ya. Ya begitulah, memang konten itu nggak bisa menjamin ketika di tempat orang lain, ketika di tempat orang lain viral, di tempat kita bisa sama viral atau enggak gitu ya. Kemudian sering-sering nyimak materi tentang konten kreator gitu ya. Kan sekarang mah banyak ya video-video, bisa lihat dari YouTube, bisa lihat di Reels juga gitu kan. Banyak konten kreator, ya nggak apa-apa. Bisa lihat konten kreator yang sharing gitu ya, yang sharing tentang perjalanannya selama menjadi konten kreator kita. Bisa ikut kelasnya juga atau bisa nyimak video aja ya, banyak lah sekarang mah berlimpah gitu ya ilmu-ilmunya. Kemudian jangan dulu posting produk sebelum followernya naik tajam. Jadi kita banyakin dulu lah followernya gitu ya. Nah ini konten yang baik adalah konten yang diposting, bukan konten yang disimpan di draft gitu ya. Pas mau posting hapus, mau posting hapus ya. Tapi konten yang baik adalah yang diposting. Jangan nunggu dulu bagus, jangan nunggu dulu sempurna ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan setiap konten kreator itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu ya. Pede aja lah, percaya diri gitu. Gak usah sama Terani mah ya kalau bikin konten itu misalnya backgroundnya tuh sama per temanya gitu ya.
aku juga mau, enggak seperti itu. Munculkan aja ciri khas kita seperti itu. Kemudian fokus sama berbagi kebaikan. Fokusnya itu berbagi ya teman-teman ya. Jangan dulu fokus sama follower saya kok nggak nambah-nambah. Saya udah ikutan kelas Canva tapi kok nggak nambah-nambah ya followernya. Ya, jangan gitu ya. Karena itu bisa menurunkan semangat kita buat ngonten. Jadi udahlah posting lupakan gitu ya kalau kata guru saya. Kemudian mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu, jangan nunggu rumah saya estetik, jangan dulu wajah saya kayak orang Korea misalnya ya, atau desain saya itu misalnya bagus atau enggak. Ya udahlah, mulai aja dulu gitu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah, thank you for your attention. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan, karena kesalahan itu murni dari diri saya ya. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Silakan, Buba, saya Waalaikumsalam kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marani, Masya Allah. Mama sudah ada yang pegang jidatnya masing-masing. Kayaknya tuh ini pada off cam tuh sampai gini. Aduh ya Allah ya Robi, tadi aku mimpi apa ini? Insya Allah enggak ini kok tidak seberat menurunkan berat badan ya ibu-ibu. Practice make it perfect. Jadi memang harus sering-sering latihan.